Merupakan motor listrik terkeren yang pernah kami temui seumur hidup, yang kapasitas angkutnya bisa seperti Wuling REV. Tapi jangan ya, ini hanya untuk berdua. Ini adalah BMW CE04. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Motor ini diawali dari suatu motor skuter konsep BMW tahun 2017 yang namanya Concept Link, yang kemudian diperbarui konsepnya di tahun 2020 yang namanya jadi Definition CE04. Yes, itu semua adalah motor konsep, jadi memang harus keren dan futuristis. Namun ternyata jadinya seperti konsepnya juga, bentuknya keren dan futuristis. BMW CE04 launching pada Februari 2022. Dulu bayangan kami suatu motor listrik seperti BMW CE04 ini, banyak sekali namanya. Tidak seperti yang ini, atau yang ini, apalagi yang ini. Yes, BMW ini baru cocok sekali jadi motor listrik. Kerennya tidak nanggung-nanggung, sangat keren sekali. Biasanya suatu kendaraan itu ada yang fotogenik, tapi begitu ngelihat langsung tidak keren. Atau kebalikannya, untuk motor ini, melihat langsung maupun di foto sama saja kerennya. Dari ujung ke ujung keren, melihatnya itu bisa ternganga-nganga. Keren sekali, sangat keren sekali. Lebih enak lagi kalau ngelihatnya standar 2 ya, karena ini motor bisa ada standar 2-nya. Nah, ini ada pegangan ya. Lihat tuh. Spakbor depannya bagus sampai bawah sini, seperti pakai headphone. Ini ada kanarnya seperti pada mobil balap. Bentuknya lancip. Logo BMW-nya di samping. Nah, sebenarnya mereka bisa naruh sini, mungkin lebih keren di sini gitu ya. Terus dikasih tambahan seperti ini biar rata. Jadi sayap lagi. Ini ada lubang asli, nggak tahu berfungsi atau tidak sebenarnya. Tempat kakinya pun panjang. Ini biasanya kalau motor skuter kan ini lebih rendah ya. Kalau ini lebih tinggi tengahnya. Terus mengotak ke belakang sini. Joknya atau saddle seperti mengambang tuh, tangan bisa masuk. Ini ada semacam kanat lagi. Suspensi belakangnya terekspos seperti ini, ada penutupnya. Dan ini kalau mau nambah aksesoris di belakang, ada 2 baut ini buat mungkin top box atau karena saddle-nya panjang mungkin bisa tambah 1 jok lagi, mungkin jadi bisa bertiga. Panjang, kalau sekilas terlihat seperti Mio Modif, karena penumpang boncengannya itu berada di depan roda belakang. Ini wheelbase-nya lebih panjang daripada BMW GS, lebih panjang dari Harley, yaitu 1680 mm. Ya, tapi diameter bannya kecil-kecil karena ini adalah skuter. Ban mahalnya ini depan ukuran 120/70 velg 15 dan belakangnya 160/60 velg 15 juga. Terlihat memang keren. Sayang sekali bodinya tidak terasa kokoh. Ya, agak-agak lembek di beberapa sisi. Ini tuh, lihat tuh, bisa digoyang-goyang seperti ini. Yang depannya juga, yang kanat-kanatannya. Ya, ini hanya sekedar aksesoris ya. Cuma ini aksesoris, kalau begitu di macet-macet kesenggol knalpot motor depan, sedih rasanya. Yes, ini saddle-nya panjang, membuat orang pendek dan orang tinggi itu bisa berposisikan berbeda duduknya. Dan ini malah berempat aja bisa fotonya ini. Tapi jangan lakukan ya, naik motor tuh berdua saja. Karena saddle-nya panjang, kalau kita lagi boncengin cewek itu tidak bisa ngerem-ngerem mendadak, nggak ada gunanya karena kejauhan duduknya. Ini komponen-komponen listriknya agak terlihat dari luar, kurang tertutup. Tapi nggak apa-apa, menandakan bahwa ini adalah motor listrik. Nah, kami tidak suka ini terbuka ya, kayaknya bagusan ditutup gitu, lebih rapih. Lihat nih velgnya. Tutup semua. Ada bagasinya. Yes, skuter memang harus ada bagasinya. Namun ini bagasi tidak dibuka dari joknya, tapi dari samping. Untuk membuka, posisi ignition harus on. Kalau off, akan terkunci.
Ya, obviously. Ada bagasinya. Untuk membuka bagasi pencet ini, cuma keadaan terkunci sekarang karena motornya tidak dikontak. Kalau dikontak baru terbuka bagasinya. Bagasi ini lega, besar. Ini untuk naruh charger sekarang, mobile chargernya. Nah, mobile chargernya ini colokannya sama seperti pada mobil CCS. Ini sebenarnya muat untuk helm, even full face. Tapi kalau sambil barengan sama naruh mobile charger, jadi nggak bisa naruh helm, sayang sekali. Ada lagi tempat di sebelah kiri sini. Bukanya pencet tombol. Nah, ini ada suara kipasnya. Karena ini adalah tempat handphone, kita bisa naruh handphone di dalam. Dan karena ada kipas pendinginnya, handphone kita akan terjaga tetap adem. Handphonenya pakai AC, orangnya nggak pakai AC sih, pakai kipas angin. Selain buat naruh handphone, di atas juga ada tempat, nggak tahu buat naruh apa, mungkin naruh STNK atau apalah. Taruh dari sini dan bisa ngecharge handphonenya juga karena di sini ada colokan USB-C. Suspensinya untuk depan adalah teleskopik biasa, tidak upside down. Travelnya 100 mm. Rem depannya pun mantap. Double disc berdiameter 265 mm dengan kaliper 4 piston. Kemudian belakangnya adalah single side swing arm yang ketinggiannya bisa diatur dengan drat. Rem belakangnya disc dengan diameter yang sama dengan depannya. Dan rem-remnya ini tentu ABS. Roda belakang mendapatkan energi putaran dari motor listriknya berada di sini yang nyambung ke roda belakang pakai belt and transpose ini. Motor listrik ini bertenaga 42 horsepower dan torsi maksimalnya 62 Nm. Kuat sekali untuk ukuran motor. Mendapatkan energinya dari controller yang berada di atasnya sebelah sini, di dalam sini. Dan baterainya ada di sisi bawah. Nah, kendaraan listrik baterainya di bawah itu bagus agar titik beratnya menjadi lebih rendah. Ini ada di bawah dan kapasitas baterainya itu adalah 11 kWh tapi hanya dipakai 8,5 kWh. Ngecharge-nya di sini. Pakai colokan CCS tadi, jadi bisa ngecharge di charger mobil, termasuk wall charger kami yang ada di rumah bisa ngebuat ngecharge ini. Jadi ngecharge bisa lebih cepat pakai charger mobil, bukan pakai charger motor yang lambat. kuncinya itu seperti ini, seperti yang ditemukan pada BMW yang keyless start. Sudah bertahun-tahun tidak ganti kunci ini BMW, heran, sudah terlihat kuno sekali sekarang. Tidak cocok lagi kuncinya dengan motornya sekarang. Motornya keren, kuncinya kuno. Sayangnya kami belum tahu ini tuh buat buka apa ya. Belum ketemu lubang dari kemarin. Saya nginjem motornya cuma sebentar. Saya nginjem motor minjem bukan beli. Ya ini kilas ya. Nyalain matiin, tinggal ngantongin kunci atau kunci berada di dekat motornya dan dia udah kontak nyala. Taruh kantong aja, beres. Nah posisi begini setelah mencet, motor tuh belum benar-benar nyala. Benar-benar nyala tuh setelah di starter seperti motor internal combustion. Starternya pencet ini ke bawah. Starter. Nah, starternya tidak bisa dilakukan kalau misalnya belum direm, seperti motor internal combustion juga. Rem, starter, kek. Tuh. Baru nyala, ready to go. Nah, sebelum ke layar 10,25 inch ini, kita bahas dulu tombolnya. Jempol kanan itu ada kill switch tadi. Ini kill, ini nyala lagi. Dan ini untuk mode berkendaranya. Mode berkendaranya itu ada road, dynamic, eco, rain, dan kembali ke road lagi. Nah ini ada beberapa perbedaan. Kalau di road, ini dia tenaganya full, tapi regeneratifnya berkurang. Kalau di dynamic, regeneratifnya full. Kalau di eco, tenaganya berkurang, tapi regeneratifnya full. Rain, regeneratifnya berkurang. Tenaganya juga berkurang, tapi lebih tinggi daripada eco. Ya, nanti kami jelaskan pada saat jalan. Untuk jempol kiri, sangat mirip sekali ini dengan BMW C400. Ya, pernah ada reviewnya juga di channel Motomobil, nonton review itu apabila belum. Ini buat high beam, low beam. Ini buat fog lamp. Auto high beam ya. Kemudian ini hazard, kemudian ada menu,
yang tertampilkan di layar. Terus ada bintang untuk favorite, kita bisa set di menu. R itu adalah untuk mundur. Jadi motor ini bisa mundur. Ya, mundur untuk keluar parkir atau masuk parkir, bukan untuk jalan ya. Jadi pencet R ini dan digas. Muter nggak? Tuh muter tuh, mundur. Cuma ada satu bahayanya, pas selesai mundur, kita belum ngelepas gasnya, kita lepas R-nya, dia berubah langsung menjadi maju. Itu kadang-kadang suka ngagetin, makanya mundurnya pelan-pelan aja. Nah, sennya ini kalau kita sen dan kita belok, kita gas lurus, dia akan mati sendiri. Jadi tidak akan lupa mematikan sen seperti Ebo-Ebo atau sebagian dari Anda. Dan kami juga sering lupa matiin sen motor. Kan kita gas. Nggak mati. Oh, harus sambil jalan beneran. Dan klaksonnya cukup kencang. Cukup kencang. Nah, ini ada puter-puteran untuk menu. Ya, kita langsung masuk ke layar. Tampilannya. Layar ini bisa tersambung ke handphone melalui aplikasi BMW Connected. Ini aplikasinya. Nah, dia akan, ini kalau lagi connect tuh dia bilang nggak boleh di lock, tapi nggak apa-apa lah, dia kan lagi demo motornya. Dari aplikasi ini kita bisa tahu motornya itu tekanan bannya berapa, trip meternya berapa, baterainya berapa persen, dan untuk sampai servis lagi itu berapa kilometer lagi. Terus perjalanannya juga kita bisa tahu yang sudah dilakukan kemana aja. Ini bahaya kalau terlihat istri. Dan lokasi motornya ada di mana? Nggak boleh. Lokasi motornya ada di mana? Oh, Bekasi Timur nih. Angkat tutup telepon pakai layar melalui tombol-tombol ini. Jadi kalau misalnya kita pakai helm yang ada Bluetooth-nya, bisa tersambung ke semua sistemnya. Jadi bisa nelpon, ngangkat telepon, dan tutup telepon. Terus juga ada navigasinya juga di sini. Canggih. Nah, menunya ada apa saja? Kita lihat. My vehicle, navigation, media, tadi harus connect, dan setting. Settingnya ada apa saja? Vehicle setting cuma ada satu, light saja, ya, auto daytime light, itu saja. Sistem setting standar, dan ini bagus, dia bisa diganti ke kilometer per kWh, bukan kWh per 100 km yang membingungkan. Charging setting ini kita bisa set ngecharge-nya mau berapa ampere agar menghemat lifetime-nya baterai, dan koneksi handphone juga ada. Display itu keterangan seperti biasa, keterangan brightness. Keterangan tuh information. Oh iya, motor ini kalau misalnya keadaan mati, roda belakangnya tuh ngunci. Motornya cukup berat, motornya ini 230 kg. Nggak berat-berat amat, tapi cukup berat. Range baterainya dari full sampai habis itu klaimnya 130 km. Tapi mungkin kalau pemakaian dalam kota seperti di Jakarta ini pasti jauh lebih pendek daripada itu. Kenapa ya motor listrik itu pendek-pendek range-nya? Karena berat, musuhnya tuh berat. Motor itu benar-benar musuhan sama berat. Kalau mobil tuh bisa sampai 2 ton lebih, 2,5 ton nggak ada masalah. Motor ya mesti benar-benar dijaga beratnya karena rodanya cuma 2. Jadi range 100 km lebih udah cukup oke untuk motor listrik. Posisi riding pas. Ini karena sadelnya ini panjang, joknya ini panjang, nggak pengaruh seberapa tinggi Anda gitu. Mau duduk, jadi bisa duduk lebih maju, bisa duduk lebih mundur. Ya tergantung tinggi Anda berapa. Terus kaki juga bisa selonjoran sini enak. Ya walaupun nih pakai sepatu yang besar begini mentok ya, jadi agak mesti keluar sedikit begini, tapi nggak ada masalah, nongolnya nggak banyak. Tuh. Posisi duduk ini kami masih bisa napak, walaupun pas-pasan tapi masih bisa napak, jadi lebih pede. Nah, Anda mungkin ngelihat ini sadelnya kok kayaknya keras ya, memang keras bener. Ini tipis dan keras, cuma kalau udah riding lama, kerasnya sama sekali nggak ada terasa keras, pantat tuh nggak terasa tepos gitu loh. Sekarang saatnya kita jalan. Hidupin dulu. Oh nggak dapet. Ya ini radius putarnya emang jelek gara-gara wheelbase yang panjang. Lepas lagi parkir gini emang agak repot. Jangan rain mode. Tuh. Iya.
Biasanya kami mengetes suspensi mobil itu di jalanan ini. Ini adalah di Kemang Village. Jalanan depannya itu dibikin seperti ini, batu-batuan macam di Eropa. Ya, ini tidak bagus untuk suspensi apapun, suspensi mobil atau motor karena pasti mengurangi kawetannya. Nah, tapi kita bisa tes apakah suspensi berisik atau tidak di sini. Nah, kalau kenapa motor ini tuh ada suara kretek di suspensi depannya. Dan enaknya jalanan seperti ini kita juga bisa tes kenyamanannya. Nah, ini nyamannya enak tuh. Secara kenyamanan motor ini enak sekali. Ya nggak sekali seenak BMW GS gitu, nggak. Ya, tapi ini untuk dalam kota pas, suspensinya pas segini nyaman. Walaupun ini tenaganya besar, membuka gas tetap halus rasanya, tidak mengagetkan. Terasa mahal sistem electric vehicle-nya. Kesan pertama naik motor ini luar biasa. Semua orang melihat ke arah motor ini. Motor lain pasti lehernya pada patah lihatin motor ini. Dan kita pun rasa bangga karena ini adalah BMW. Dan ini tidak membakar BBM sama sekali. Ya, pepunan sekitaran itu tersenyum melihat BMW ini karena bersih. Belok-belok enak sekali. Motor ini terasa nurut macam istri. Tidak mungkin. Ya, rasanya enak menikung. Maksud kami, rasanya enak beloknya. Mungkin karena ban kecilnya, mungkin karena baterainya yang membuat titik beratnya berposisi rendah. Secara handling, nyelip-nyelip di kemacetan masih bisa oke, kecuali masalah wheelbase. Ya, kalau kita misalnya di lampu merah nyelip-nyelip mau pindah-pindah lajur itu agak-agak repot karena panjangnya motor ini. Cuma kalau menikung-nikung seperti ini tuh enak-enak aja dengan wheelbase panjang. Larinya pun, wah, ini sekarang di road mode memang sudah maksimal. Tenaga yang dialirkannya tidak ditahan-tahan lagi, gaspol, masa mau 100, aduh bahaya. Ya, nikung-nikung enak, tenaganya enak, apalagi yang dibutuhkan, suspensinya nyaman. Wah. Dan yang penting remnya itu pakem. Ya, coba kita tuh jarang ngerem. Kalau kita riding biasa-biasa saja jarang ngerem karena kini kalau dilepas gas sudah langsung regenerative braking. Lepas gas, tuh regenerative braking langsung. Pas gas, langsung ngerem dan itu ngeremnya nggak main-main, itu ngeremnya sampai berhenti. Regen dan akhirnya sampai berhenti tanpa menginjak rem sama sekali. Menarik rem sama sekali. Luar biasa. Jadi bisa one pedal driving. Enggak, kalau di motor bukan one pedal driving tapi one throttle driving. Nah, di dynamic ini regeneratifnya bisa lebih banyak. Jadi kalau dilepas gas lebih ngerem lagi di dynamic driving. Di dynamic mode. Nah, kalau di eco mode ini regeneratifnya full. Sementara tenaganya dikurangi. Tapi tenaga segitu tuh sudah cukup saja juga untuk di dalam kota. Sekarang radius putarnya, ya wheelbase panjang. Ya ini putarannya lega sih. Jadi aman-aman aja. Nah, bicara soal regenerative braking. Ini regenerative braking aktif apabila dilepas gas saja. Ya, kalau direm tidak menambah regeneratifnya. Misalnya ini kita lepas gas, regeneratif diinjak rem, itu tidak menambah regeneratifnya. Jadi ini tidak ada sensor pada tuas rem untuk mengaktifkan regenerative braking. Ini juga kita bisa lihat peta ya. Navigation. Kalau menunya pun dipakai navigasi, speedometer masih ada, aman. Motor ini tidak berpindah gigi karena single speed. Ya belum menikah, masih single. Satu speed saja cukup. Karena RPM motor listrik itu bisa tinggi sekali dan torsinya itu cukup rata, 62 Nm. Kalau di rain mode itu semuanya berkurang, tenaganya berkurang dan regeneratifnya juga berkurang karena menghindari mengunci bannya. Rain itu kita anggap licin ya, rain atau snow gitu ya, dianggap licin. Kalau misalnya kita regeneratif, kita lepas gas, itu
ban belakang ada kemungkinan lepas grip dari aspal, jadi ya dia akan mengurangi besaran regeneratifnya dan mengurangi tenaga maksimalnya. Tapi overall rasa ridingnya itu tidak terasa mahal sayangnya. Mungkin karena memang ini hanya sekedar skuter, bukan motor touring atau adventure. Apa mungkin karena tidak ada suaranya? Walaupun tidak terasa mahal, yang penting terasa nikmat. Rasa nikmatnya itu disia-siakan apabila tidak dimiliki. Sayang sekali butuh dana 380 juta untuk memiliki. Kalau dibandingkan dengan skuter BMW yang internal combustion, sebenarnya 380 juta itu murah. Karena tidak jauh beda harganya dengan yang internal combustion. Komponen listrik itu mahal, yang membuat 380 juta menjadi masuk akal. Ya, 62 Nm. Wah! Aduh, senang dengan torsinya. Ini lama-lama bukan kami suka turbo lagi, tapi kami suka listrik. Ngeliat jalan kosong dikit depan, buka dikit lagi. Lagi. Membahagiakan ini motor. Oke, kita santai-santai. Sayang sekali tidak ada cruise control pada motor ini. Kaki bisa selonjoran ke depan dengan nyaman. Jadi macam nyetir riding pakai Harley gitu yang bisa selonjoran. Dan karena joknya ini panjang, kita bisa gaya maju ke depan begini atau ke belakang. Ya, tuh bisa lurus sekali kakinya. Tergantung tinggi Anda berapa. Dan tidak pengaruh tinggi Anda berapa karena joknya itu panjang, masih bisa mundur lagi. Nah, ini cruising lama, panjang, jauh, nggak ada masalah. Seberapa hemat motor listrik ini? Jawabannya sedikit lebih hemat dari Wuling REV. Konsumsinya itu 11-13 km per kWh. Tetap lebih hemat dibandingkan dengan motor internal combustion, bahkan yang cc-nya kecil. Masalahnya cuma satu, baterainya. Range pada baterai ini klaimnya hanya 130 km dan kalau misalnya ngelihat dari MID, dari history riding kita mungkin hanya 109 km saja dari full sampai habis. Jadi tidak cocok untuk keluar kota, cocoknya untuk dalam kota seperti ini. Ya, untuk berangkat kantor, pulang kantor, nongkrong-nongkrong di mana sedikit ya tanpa keluar kota. Ya, kalau keluar kota banyak charger mobil di SPKLU. Kalau banyak SPKLU tidak masalah keluar kotanya karena ini bisa ngecharge pakai chargernya mobil fast charging. Bukan fast charging, charger yang lebih cepat. Dan ini kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Ya, itu kecepatan yang sudah sangat tinggi kalau di dalam kota. 120 km per jam itu karena ini electronically limited, dibatasi sendiri oleh BMW-nya, tidak bisa melebihi 120 km per jam. Entah karena alasan teknis atau safety, ya dua-duanya bisa menjadi alasan kalau electronically limited top speed-nya sih. Jadi memang ini motor untuk dalam kota, cocok sekali. Tapi wheelbase-nya agak kepanjangan memang. Overall, mengenai motor BMW CE04, merupakan motor yang cocok untuk Anda yang suka menikmati tenaga di weekend. Ya, memang bisa untuk berangkat dan pulang kantor di hari kerja. Tapi jarang orang yang mampu beli motor 380 juta hari-harinya naik motor. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.